Nanti masuknya suruh masuk. Ya Kak ya? Ya baik Pak. Siap. Oke, acara. Beres. Sore hari ini sudah terlaksananya daripada Rakernas LBH PMBI yang pertama yang didirikan di tahun 2020 untuk semua wilayah Jawa Barat, Jakarta, alhamdulillah semua kita terbentuk. Perkenalkan ini Ketua DPW Jawa Barat Bapak Nendi SH. Jadi untuk Cianjur dan yang lainnya tolong koordinasikan dengan Ketua DPW Bapak Nendi. Iya, ini acaranya udah selesai. Belum. Jadi alhamdulillah dalam acara kali ini LBH PMBI DPW Jawa Barat telah diberikan SK. Jadi langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan tahap koordinasi dengan 3 pilar yang mungkin nanti akan diwakili oleh DPN dari kita, dari Pak Ketum dan Pak Umar Hasan Sarjana Hukum. Semoga ke depan LBH PMBI DPW Jawa Barat bisa lebih sukses dan lebih meningkatkan untuk masyarakat kecil yang ada di wilayah Jawa Barat. Tetap semangat. Ketum, izin. Pada intinya untuk Jawa Barat sudah terrealisasi kedua periode ini. Ya mudah-mudahan anggota LBH PMBI di wilayah lingkungan Jawa Barat nanti ketika DPD terbentuk dari DPD yang ada di Jawa Barat berkontribusi kepada ketua yang terpilih, yaitu Ketua DPW Provinsi Jawa Barat Bapak Nendi. Bapak Nendi SRSM. Ya demikian. Jadi untuk yang domisili LBH PMBI yang wilayah Jawa Barat, tolong berkontribusi dengan Ketua Jawa Barat terpilih. Demikian, mudah-mudahan di Jawa Barat kondusif, lancar, aman, dan berwibawa LBH di sana. Amin. Amin. Terima kasih. Terakhir mungkin kami atau saya sebagai Ketua DPW Provinsi Banten sangat mendukung daripada terpilihnya Ketua Nendi sebagai Ketua DPW Jawa Barat. Mungkin demikian, terima kasih. Pak Nendi, ada yang dari saya mungkin terima kasih pada Ketua yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi Ketua DPW Jawa Barat walaupun berat tetapi ini bisa betul bersama, dan juga saya bertekad terutama khususnya di awal di Cianjur ingin bertekad punya keinginan memperjuangkan keadilan ya, bahwa sekalipun langit akan runtuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan amanah ini kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Semoga amanah Pak ya, lancar Pak. Terima kasih. Untuk SK DPD Kota Tangerang yang diketuai oleh Bapak Nur Kasan, saya dan Pak Ketum, teman-teman yang ada di DPW Provinsi Banten berharap kerja keras daripada DPD Kota Tangerang
tentunya untuk mengawal masyarakat kecil tentang perkara hukum yang ada. Apalagi hukum kita, kata Kabid, hukum DPR Provinsi Banten Pak Rudi Anwar Esa, hukum kita izin ya komersil katanya. Oke. Berguna buat masyarakat Rangga. Terakhir SK kepengurusan dari DPD Kota Tangerang Selatan yang diketuai oleh Bapak Agus Salim Esa dan jajaran, saya berharap agar ke depan lebih baik, lebih bermanfaat tentunya buat masyarakat kecil yang tentunya membutuhkan bantuan hukum. Ya, tidak ada keringat yang tidak dihargai. Ya, oke. Catatan sipil kita lapor ke Bangpol Tangsel, Polres Tangsel, Polres 1 ya apa 2? Polres. Ada Tangsel ya, berarti Dandim 1 ya. Berarti kita ke Kodim harus serahkan juga. Ya, kalau untuk iya udah ke Bangpol belum? Ke Bangpol segera untuk dilampirkan di fotokopi SK. Anggaran dasar ada kan ya? Sampaikan itu supaya hibahnya cepat keluar. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin sedikit ya tambahan dari Momen perjuangan yang sangat. Memang kita terharu ya, LBH PMBI yang didirikan atau berdiri dari tahun 2020, yang waktu itu perjuangan kita itu sungguh luar biasa, dari silaturahmi kepada kelurahan-kelurahan yang ada, kecamatan-kecamatan yang ada, bahkan waktu 2021-2022 semua wilayah Provinsi Banten, DPKC semua terisi. Bahkan di sini pimpinan kita mau memberikan sertifikat penghargaan buat para ketua DPKC yang tentunya pernah berjuang juga di LBH PMBI. Saya melihat Bunda Roro mungkin terharu melihat daripada LBH PMBI yang diketuai atau yang dibuat oleh ketum kita ya. Mudah-mudahan kita doakan beberapa bulan atau nggak nyampe setahun ya pimpinan ya. Jadi dokter ya, Haji Doktor Darman Sumantri SMA. Semangat buat teman-teman semua wilayah Provinsi Banten, juga yang terhormat nih yang hadir nih luar biasa nih dari Jawa Barat ya, Pak Ketua, dari Serang Bapak Muhayat ya, ada Pak Sidik dari BPJS, dari Bais, ada yang mewakili dari Intel Polres ya. Jadi selamat datang pula kepada wakil saya, wakil DPW Provinsi Banten Bapak Alpian Arab ya, yang baru datang ya, yang selalu memantau, mendukung daripada kerja kita DPW Provinsi Banten tentunya. Selamat pula Bapak Lamari, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Harapan saya ke depan dalam acara Rakernas LBH PMBI akan lebih besar, lebih baik lagi ya. Jadi saya ucapkan pula kepada para donatur, para panitia yang sudah berjuang sehingga acara raker bisa terlaksana dengan baik. Juga terima kasih kepada Ibu Haji izin, beliau adik daripada Wali Kota Tangerang Bapak Sarudin, mungkin hadir mewakili Pak Sarudin. Saat ini beliau lagi umroh ya, kita doakan agar senantiasa amal ibadahnya diterima di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa staf ahli sini. Sinilah. Sinilah, masa nggak kelihatan sini.
Sini. Ini dia staf ahli kita sini. Ini staf ahli kita nih yang dibanting-banting, domelin tetap marwahnya semangat ya. Nah, jadi itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Teman-teman DPW khususnya Provinsi Banten tetap semangat, tetap berkoordinasi. Jadi pesan saya satu, kita jangan minder karena dalam menangani perkara hukum hanya 3 saja sebenarnya yang kita harus kuasai, nyali, mental, vokal, itu saja ya. Jadi untuk ke depan ketika perkara itu lanjut akan ke pengadilan, ada litigasi daripada DPN, litigasi daripada DPW, litigasi daripada DPD kota, kabupaten, tangsel, tinggal berkoordinasi. Ketika itu perkaranya daripada anggota DPW Provinsi Banten, tinggal koordinasi sama saya atau langsung kepada ketua umum kita. Saya berharap biar lebih baik lagi, karena ini program daripada Rakernas. Jadi Kabid Hukum daripada Provinsi Banten Bapak Rudi Anwar SH akan tetap selalu mendukung. Coba Pak Rudi yang belum kenal takutnya, tepuk tangan buat Pak Rudi yang akan selalu mendukung terkait atau tentang perkara-perkara hukum yang mungkin tentunya kita akan hadapi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Nasional LBH PMBI Provinsi Banten yang diketuai oleh Bapak Jumroni SH, waktu dan tempat, dan diwakili oleh Pak Edi. Silakan. DPD Kabupaten Tangerang Bapak Firman Fauji, saya berharap biar lebih bekerja keras untuk mendapatkan barokah ya, dapat barokah, bermanfaat pula buat masyarakat kecil. Tadi banyak sekali yang dipaparkan oleh ketum, sampai apa yang saya akan sampaikan sudah semua dibahas sama ketum ya. Semangat buat teman-teman, jangan merasa minder ya teman-teman. 10 tahun ke depan teman-teman paralegal saya yakin bisa jadi advokat ya. Dan ingat, siapapun bisa menjadi apapun. Bisa semua. Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi bi rahmatihi wa ridaihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi wa rasulih sallallahu alaihi wa sallam. Wajah yang berdiri seperti hati manusia yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ula hadrati jama'atul mursalin wal awwalin wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa al-aminin wal muwasalin bil qursi wa jami'il mujahidin fi sabilillahi wa ala alihi wa malaikatil muqarrabin fi syu'un nasi Abdul Qadir al-Jailani wa sallallahu sirran abi sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi
hadrati Pengacaraan, amin, amin. Ya, semoga Banten dipimpin oleh Bang Roni dan Bang Rudi. Amin. Pokoknya selamat semua. Amin. Tepuk tangan semua. LBH PMBI yang pertama ini berjalan dengan baik, tidak ada halangan, dan ini bentuk kerjasama sesama anggota. Kenapa kita mengadakan Rakernas ini? Karena untuk menunjukkan kepada masyarakat khususnya bahwasannya LBH PMBI ini sudah berdiri 5 tahun. Inilah bentuk kesetiaan dan pertanggungjawaban kami. Saya sebagai advokat LBH PMBI pun merespon positif atas terlaksananya Rakernas ini yang dipimpin oleh pimpinan Darman Sumantri SH. Mungkin untuk kedepannya kita mengedepankan tentang bagaimana mencari keadilan, karena pada dasarnya kita menangani permasalahan tentang klien, anggap klien itu sebagai pertolongan yang harus kita bantu. Klien itu jangan dijadikan asas manfaat dan asas untuk kita mencari keuntungan semata. Oke, salam hormat dari saya, Rudi Anwar SH. Terima kasih. Misinya adalah kita yang jelas LBH PMBI ini akan membantu siapapun dari kalangan manapun untuk mencari rasa keadilan, karena yang sama-sama kita saksikan keadilan itu tidak berpihak. Keadilan itu hanya berpihak bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan, bagi orang-orang yang mempunyai power. Dengan adanya Rakernas ini kita akan mengedepankan rasa cinta dan peduli kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan. Itu aja mungkin. Terima kasih Bapak Pimpinan Ketua Umum yang kami banggakan. Saat ini acara kita penyerahan. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatil lima ukhliqa wa rafi min masyarakat nasrati bil haqi wal khali siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadril azim. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua, rekan yang telah hadir di acara Rakernas yang pada hari ini LBH PMBI mengadakan Rakernas sambil kita sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Itu kita ambil, kenapa? Mungkin waktu dan momentumnya agak sedikit bagus menurut saya. Kalau untuk rapat-rapat biasa, rapat-rapat kecil, rapat-rapat yang mungkin kita adakan per 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, mungkin itu hal biasa yang diadakan oleh DPD, DPW, itu sudah sering dilakukan oleh kepengurusan LBH PMBI di mana saja berada. Pertama-tama yang saya hormati tim kepengurusan semua dari tingkatan DPN, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan pengurus serta para regal yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan nanti di sini juga akan disampaikan mungkin oleh Ketua Pengacara Nasional Umar, yang mungkin diwakili oleh Kepala Bidang Advokat. Ini ada Pak Rudi, ada mungkin teman-teman yang advokat lainnya, silahkan untuk kita berikan sahabat-sahabat kita yang di para regal itu arahan apa sih guna fungsinya
para regal, anggap ini rapat, kita rapat sambil melatih diri, mengingat kembali di lapangan seperti apa, tugas fungsi kita para regal itu apa. Ya mungkin kalau advokat sudah paham apa tugas fungsi advokat, dan para regal itu adalah aset daripada pekerjaan advokat yang sesungguhnya, tapi tidak bisa untuk secara litigasi karena terbentur. Insya Allah di LBPMBI untuk tahun-tahun berikutnya para regal mudah-mudahan menjadi advokat semua. Amin. Itu yang kita harapkan. Sudah banyak di LBPMBI advokat. Nah, tugas advokat adalah memberikan arahan, binaan, apa sih tugas fungsi, bagaimana cara menangani, bagaimana cara menghadapi klien, bagaimana non mitigasi, menghadapi pendampingan klien sampai ke tingkat kepolisian. Bagaimana ada adab, ada etika. Jadi jangan para regal itu melebihi seperti advokat. Tetap para regal adalah para regal. Tugas fungsinya sudah jelas berbeda. Nah itu tugas advokat. Advokat yang sudah punya, yang disumpah, sudah punya sumpah, yang paham itu tentang KUHP, perdata dan sebagainya secara hukum, yang ada di PMB wajib memberikan ilmunya kepada regal. Berikan yang kita bisa di lapangan, seperti kita buat kuasa, somasi, mungkin untuk pendampingan perdata secara non litigasi, para regal harus paham. Jangan dia belajar, para regal baca tentang KUHP, perdata. Banyak bertanya, kamu sudah para regal, katanya advokat, para regal. Kita sudah punya KTA para regal nih. Jadi kalau di kampung tuh apa namanya gayanya udah berubah. Jangan. Biasa. Advokat tetap punya rasa rendah diri. Apalagi yang bergabung di LBPMB. Karena tujuan kita bukan itu. Tugas LBH tugasnya mendampingi masyarakat. Yang mampu bagus, yang tidak mampu itu kewajiban. Harus dampingi. Jangan ini kita dampingi yang mampu aja, yang punya duit. Tidak ada. Undang-Undang nomor 11 jelas LBH itu mendampingi masyarakat yang tidak mampu, non profit. Karena memang tidak digaji, kecuali kita ada lulus. Ini mengingatkan bahwa senior-senior di PMB. Ini sambil bercanda ya. Kita mengingatkan tugas LBH, tugas advokat. Kalau memang kita dapat klien yang punya, yang ada honorarium, alhamdulillah. Memang advokat harus dibayar karena dia pekerjaan profesi. Itu advokat. Tapi ketika memang di masyarakat di samping rumah ada yang bermasalah, tidak ada dana, tetap itu kewajiban advokat dan para regal. Itu kewajiban. Dengan cara apa? Kalau memangnya ada permasalahan kasus, apapun kasusnya, perdata, pidana, kalau memang masih ditangani, jangan bicara tidak, tangani dulu, berjuang dulu, bekerja dulu, jangan ngomong ini kelihatannya nggak ada duitnya. Menghubungi telepon sama klien susah, bukan berarti penegak hukum. Tanggung jawab kalian para regal adalah kepada advokatnya. Kalau LBH kepada siapa? Kepada pimpinannya, kepada saya yang bertanggung jawab. Jangan takut. Para regal ilmunya biasanya lebih tinggi daripada advokat biasanya ya. Nah di lapangan tuh yang advokat nggak tahu, para regal tahu. Tuh. Tapi mohon untuk teman-teman semua para regal, kita memang kita di lapangan ada kendala, sampaikan kepada ketuanya masing-masing. Jangan ambil
Jangan diambil sendiri permasalahan. Kasihan ketika sudah ada masalah terbuka, pimpinan tahu, dan DPW tahu. Jadi sebelum kita melangkah untuk mendampingi masyarakat terkait apapun itu masalahnya, sampaikan kepada pimpinan. Pimpinan terdekat, DPD, pimpinan kantor. Dan sekarang PMB itu punya kantor di mana-mana, di rumah-rumah. Itu pada legal. Silakan saja. Tapi pimpinan tertinggi DPW, DPD harus minimal mengetahui. Bukan wajib, tapi minimal mengetahui. Bagaimana kita menyimaknya saja. Mudah-mudahan untuk kawan-kawan LBPMB yang pada legal diberikan kesehatan, diberikan duit yang banyak, kaya raya dan pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di DPD, usah takut, nggak usah takut yang namanya di pusat DPR, nggak usah takut. Oh di DPR bisa pilih-pilih, enggak bisa. Oh dia lebih tinggi jabatannya, saya DPD bah, enggak sama. Ketika mendampingi klien prinsipal secara hukum sama, DPD, DPW, DPR sama. Intinya dia adalah klien kita dan kita harus bertanggung jawab kepada pekerjaan kita. Follow up, ya memang proses hukum gak semudah itu. Kita pelan-pelan nyari celah. Bagaimana ketika kita ada di korban atau kita ada di pelaku? Yang susah itu kita ada pelaku. Sampai sidang berbulan-bulan, nggak apa-apa, itu proses hukum. Ini belajar dulu untuk para legal kawan-kawan. Yang setahun 2 tahun para legal itu tidak tahu untuk kedepannya pasti menjadi advokat. Insya Allah, asal mau, keinginannya ada. Gue para legal aja lah, gampang, ngomong nanti advokat. Enggak juga, tetap harus ada keinginan. Kecuali memang tidak ada keinginan, itu berarti mentok, bukan mentok karena akademisi, tidak, mentok karena pikiran sendiri. Gue mau jadi asisten advokat aja, biar nanti kalau ada masalah advokat yang tanggung jawab, enggak, ya kan? Gitu, malah hebat-hebatan para legal menurut saya, betul sekali. Kalau di lapangan para legal jago. Gitu. 90% ilmu saya sudah ada para legal, Pak Sugiarto. Para legal LBPMB ini hebat-hebat. Tanpa dia membuat surat kuasa, dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Betul DPW. Di para legal tanpa ada surat kuasa, dia bisa mendampingi dengan dia membuat KTA advokat para legal LBPMB. Saya dari LBPMB bisa menyelesaikan. Bisa saja seperti itu, cuman marwahnya serasa kurang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Omar sebagai Ketua Pengacara Nasional LBPMB se-Indonesia mengatakan ketika dari DPD, kantor-kantor LBH yang banyak bertebaran, mungkin kenapa nggak saya undang? Kita khusus SB, kita pengurus. Mungkin kalau diundang nanti kita kalau punya dana ya, setelah cairnya pun ya, yang itu ya, baru kita kumpulkan semua. Kalau ada kantor LBPMB yang di pojok-pojok kampung ada, DPD, DPW, makanya ketika ada permasalahan sampaikan, biar DPN, DPW mengetahui bahwa kami di bawah ini sedang mendampingi masalah hukum. Ini banyaknya tidak memberitahukan, malah yang memberitahu biasanya dari pusat. Itu ada kerjaan. Kok kita dari pusat nggak tahu? Nah ini banyak problem. Ini kita benahi sedikit-sedikit. Yang mudah-mudahan selesai. Tapi nggak semudah itu ya Pak. Nggak semudah itu. Insya Allah tapi selesai, tapi nggak semudah itu. Kenapa? Kenapa per 6 bulan kita rapat di kantor, di rumah, kediaman teman-teman PMB. Tujuannya ini untuk pembekalan para legal di lapangan. Saya sudah memberikan share apa itu para legal, apa itu litigasi. Kalau para legal ingin tahu tentang advokat, baca di undang-undang advokat.
bahwa advokat adalah penegak hukum. DPD Kabupaten Tangerang Bapak Firman Fauji, saya berharap biar lebih bekerja keras untuk mendapatkan barokah ya, dapat barokah, bermanfaat pula buat masyarakat kecil. Tadi banyak sekali yang dipaparkan oleh ketum, sampai apa yang saya akan sampaikan sudah semua dibahas sama ketum. Ya, semangat buat teman-teman, jangan merasa minder ya teman-teman. 10 tahun ke depan teman-teman paralegal saya yakin bisa jadi advokat. Ya. Dan ingat, siapapun bisa menjadi apapun. Bisa semua. Kita semua selalu diberikan keberkahan dan keselamatan. Yang terhormat Bapak kita, orang tua kita, Ketum Bapak Profesor Haji Darman Sumantri SHMH. Karena gelar profesor itu yang telah menciptakan sesuatu di LBH ini, yang menciptakan ini. Syukur alhamdulillah, berkat ide beliau sudah banyak yang tercetak jadi manusia-manusia unggul. Contoh, tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Ilham Takin sempat berjibaku menjadi calon anggota dewan di Partai Demokrat. Kemudian yang kedua, Bunda Roro juga di Partai Gelora. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada istilah jangan melupakan jas merah. Mungkin bisa bertarung lagi dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak menutup kemungkinan untuk kita juga. Kemudian yang terhormat para tamu undangan, alhamdulillah tadi hadir sepupu saya, Bapak Brigjen Pujaya. Alhamdulillah dia sudah hadir. Beliau merupakan orang tua asuh saya juga, Pak Rudi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelindung bagi LBH PMB kita. Yang terhormat Ibu Haji, para ketua perwakilan dari Jawa Barat, Serang, Jakarta, atau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hanya bisa berbagi pengalaman terkait saya menjalankan tugas di LBH PMBI. Tetap semboyan saya, siapapun bisa menjadi apapun. Artinya kita jangan merasa kecil. Semua jika kita mampu dan berusaha pasti akan ada hasilnya. Jadi waktu itu saya di tahun 2023 saya pernah kawal kasus di Polres Tiga Raksa. Ada surat kuasa. Waktu itu saya belum ada gelar SH-nya. Tapi di situ ada litigasi yang tertulis. Ditanya sama penyidik, Pak Firman sebagai apa? Saya jawab, di situ sudah ada surat kuasa bertindak sendiri serta bersama-sama. Artinya kita ada bagian untuk tugas itu. Jadi kita nggak usah khawatir para legal. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendampingi. Jadi kita jangan takut, karena kalau kita takut kita tidak akan berhasil. Begitu kira-kira. Jadi saya hanya berbagi pengalaman. Kemudian di LBH ini ada istilah non profit. Kita tidak memungut biaya, tapi di situ ada celah. Tidak ada keringat yang tidak dihargai. Kalau kita tidak dihargai sama klien, bersyukur tetap. Nanti Allah akan memberi di tempat yang lain. Gali potensi. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Seperti apa? Yang penting halal. Jangan diambil jasa surat kuasa tapi tidak dikerjakan. Itu seperti golok yang tidak tajam atau tumpul. Karena para legal ini ranting dari litigasi, dari pengacara. Pengacara tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada para legal. Kira-kira seperti itu. Karena banyak di situ job kita mengumpulkan bukti, mengumpulkan data, jadi satu wadah yang bisa kemenangan tim dalam melaksanakan kasus tersebut. Gitu. Jadi jangan putus semangat. Mesti tanamkan cita-cita. Siapapun bisa menjadi apapun. Sekolah lagi,
ya ini untuk bekal. Kalau kita emang yakin profesi kita di LBH ini, kita mesti legalitas standing kita diutamakan, walaupun ini kita sambil berjalan nanti akan terkenal. Saya pun bukan orang suci, banyak juga kesalahan saya yang mungkin nantinya bisa saya selesaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi ikhtisarnya kawan-kawan sekalian, dalam rakernas ini tetap semangat. Jadi kita tahu bahwa kita tidak sendiri, banyak saudara-saudara kita. Dan satu pesan saya lagi, jangan ada pembunuhan karakter. Di saat kita mengerjakan tugas, kemudian kebetulan kita ketemu lawan saudara kita, jangan ada pembunuhan karakter. Setuju? Kita bisa duduk bareng. Gimana caranya nasi yang telah jadi bubur biar buburnya enak gimana? Jadi terapinya terapi dokter, disuntik, klien diobatin tapi sembuh dia bayar. Ikhlas semuanya. Jangan terapinya terapi ATM jalan. Jadi preman aja, jangan masuk ke LBH. Kalau misalnya pakai filosofi ATM berjalan, kalau kata Bang Rudi Anwar tuh jadi garapan saja. Kira-kira seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat. Jika ada kesalahan yang datang dari saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBH PMBI. Oke. LBH PMBI. Oke, kasih, terima kasih. Haji Bapak Doktor ya, mudah-mudahan kita doakan nih 6 bulan lagi. Bapak Doktor Haji Darman Sumantri SMA, Ketua Umum LBH PMBI beserta jajaran beserta pengurus DPN LBH PMBI, juga yang terhormat Ketua Litigasi Bapak Umar Hasan Mesaya. Seperti yang disampaikan rekan saya Pak Rudi Anwar, beliau 30 tahun jadi pengacara. Saya baru kelas berapa? Kelas SD kelas 6 Pak Umar. Juga yang terhormat ada Ibu Haji yang mewakili daripada Wali Kota Tangerang. Salam hormat Bu Haji, sehat selalu beserta Bunda ya. Juga yang terhormat para litigasi baik dari DPP, juga yang terhormat teman-teman rekan saya pengurus LBH PMBI DPW Provinsi Banten. Semangat. Tak lupa kepada Kabid Hukum LBH PMBI Provinsi Banten Bapak Rudi Anwar SH. Beliau akan mendukung daripada program kerja kita. Dalam acara Rakernas LBH PMBI ini ada perubahan nih, luar biasa nih ketum nih. Yang tadinya LBH PMBI Lembaga Bantuan Hukum jadi LBH atau Advokat dan Paralegal LBH Bantuan Hukum. Coba tepuk tangannya semua. Mungkin saya sedikit saja menyampaikan karena kita semua sudah mendengar ya, sudah dengar cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, juga dari Kabid Hukum DPW Provinsi Banten. Saya hanya mendapatkan saja, semoga teman-teman dari DPD atau DPW Jawa Barat yang terhormat ya, lupa saya, Ketua DPW ya, Ketua DPW Jawa Barat beserta jajaran, Ketua DPD Kabupaten Serang beserta jajaran, Ketua DPD Kabupaten, Ketua DPD Tangerang Selatan beserta jajaran, Ketua DPD Kota Tangerang. Mana nih Bapak Abel nih? Pak Abel? Abel nggak ada ya ke Serang ya. Jadi dalam acara raker ini tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait apa itu paralegal. Jadi kepada teman-teman yang bukan sarjana hukum, tapi mudah-mudahan ada motivasi diri untuk gua bisa nih.
Gitu. Ya, teman-teman jangan patah semangat. Siapa tahu ke depan saya akan doakan ketika ada daripada acara ini menambah motivasi diri buat kita nih, tentunya biar menjadi advokat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Serahkan amanah ini kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Semoga amanah Pak ya lancar. Terima kasih. Kesempatan siang atau sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka atau acara rapat kerja nasional yang pertama ya Bunda Roro ya. Nah, ini sekjen kita ini bukan cuman sekjen di DPN, ini beliau juga panitia, semangatnya luar biasa nih. Tepuk tangan buat Bunda Roro. Double job ya. Teman-teman para panitia, alhamdulillah terima kasih, acara berjalan dengan baik. Kita mendukung daripada program kerja nasional yang mungkin ke depan daripada pengurus DPD dengan pengurus daripada DPW biar lebih untuk berkomunikasi, koordinasi. Mungkin cukup dari saya sampaikan tadi, saya paparkan cukup sangat jelas tadi dari ketum kita ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang kali lebar saya Pak, karena ini bukan kuliah. Saya hanya memberikan sedikit edukasi apa itu tugas fungsinya advokat, apa itu tugas fungsinya asisten advokat. Yang jelas sekali lagi saya pertegas, asisten advokat adalah orang yang mengurus tentang administratif. Awas, tapi dia senyawa dengan paralegal. Dan kalau paralegal, orang yang memiliki kemampuan tentang hukum, orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum, itu paralegal. Jadi yang tadi disampaikan oleh kita, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bakal menjadi klien kita atau prinsipal kita, ya mungkin semuanya sudah pengalaman dalam itu. Tapi yang mendasar yang saya meminta kepada kawan-kawan yang sudah di SK-kan, jadilah penegak hukum yang tertib dengan aturan. Karena apa? Dalam hal ini jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita mengkomersilkan itu klien. Yang tadi saya sampaikan dikutip oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution, klien itu jadikanlah pasien yang harus butuh pertolongan, bukan dijadikan satu ladang yang harus digarap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita banggakan semua, Bapak Ketua Umum kita Haji Darman Sumantri SHMH, yang saya hormati juga Sekretaris Jenderal Ibu Roro, nama lengkapnya Raden Roro Lita Sapitri SH, dan yang saya hormati semua tamu undangan, Ibu Haji yang mewakili, terima kasih sudah berkenan hadir Bu. Yang saya hormati juga tamu undangan dari Kabupaten, ini rekan sejawat kita juga dari BPJS Pak Sudik, dan saya hormati juga ini senior
daripada Bapak Edi, dari Bais, Bapak Sugiarto ya. Beliau juga seperti kita juga, advokat juga. Dan yang saya hormati Bapak Ketua DPW Provinsi Banten, Bapak Jumroni SH, dan semua para tamu dan undangan yang telah hadir dan yang sudah diberi SK. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Selamat bagi kawan-kawan para ketua yang sudah menerima SK. Semoga menjalankan tugas dan fungsinya dan menjaga marwah LBH PMB. Tepuk tangan dulu. Dan tak lupa juga, mohon maaf, dari Jawa Barat, salam hormat Pak dan Ibu juga beserta jajaran. Dalam hal ini saya sedikit memberikan pemahaman tentang apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak pimpinan kita yang kita banggakan terkait tugas tupoksinya, apa itu advokat, apa itu asisten advokat, dan apa itu paralegal. Haji Bapak Doktor ya, mudah-mudahan kita doakan nih 6 bulan lagi, Bapak Doktor Haji Darman Sumantri SMA, Ketua Umum LBH PMBI beserta jajaran beserta pengurus DPN LBH PMBI, juga yang terhormat Ketua Litigasi Bapak Umar Hasan Nesaya. Seperti yang disampaikan rekan saya Pak Rudi Anwar, beliau 30 tahun jadi pengacara. Saya baru kelas berapa? Kelas SD kelas 6 Pak Umar. Juga yang terhormat ada Ibu Haji yang mewakili daripada Wali Kota Tangerang. Salam hormat Bu Haji, sehat selalu beserta Bunda ya. Juga yang terhormat para litigasi baik dari DPP, juga yang terhormat teman-teman rekan saya pengurus LBH PMBI DPW Provinsi Banten. Semangat. Tak lupa kepada Kabid Hukum LBH PMBI Provinsi Banten Bapak Rudi Anwar SH. Beliau akan mendukung daripada program kerja kita. Dalam acara Rakernas LBH PMBI ini ada perubahan nih, luar biasa nih Ketum nih. Yang tadinya LBH PMBI Lembaga Bantuan Hukum jadi LBH atau advokat dan paralegal LBH Bantuan Hukum. Coba tepuk tangannya semua. Mungkin saya sedikit saja menyampaikan karena kita semua sudah mendengar ya, sudah dengar cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, juga dari Kabid Hukum DPW Provinsi Banten. Saya hanya mendapatkan saja, semoga teman-teman dari DPD atau DPW Jawa Barat yang terhormat ya, lupa saya, Ketua DPW ya, Ketua DPW Jawa Barat beserta jajaran, Ketua DPD Kabupaten Serang beserta jajaran, Ketua DPD Kabupaten, Ketua DPD Tangerang Selatan beserta jajaran, Ketua DPD Kota Tangerang. Mana nih Bapak Abel nih? Pak Abel? Abel nggak ada ya ke Serang ya. Jadi dalam acara raker ini tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait apa itu paralegal. Jadi kepada teman-teman yang bukan sarjana hukum, tapi mudah-mudahan ada motivasi diri untuk gua bisa nih, gitu ya teman-teman. Jangan patah semangat,
Siapa tahu ke depan saya akan doakan ketika ada daripada acara ini menambah motivasi diri buat kita nih, tentunya biar menjadi advokat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Gali potensi, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Seperti apa? Yang penting halal. Jangan diambil jasa surat puasa tapi tidak dikerjakan. Itu seperti golok yang tidak tajam atau tumpul. Karena paralegal ini ranting dari litigasi, dari pengacara. Pengacara tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada paralegal. Kira-kira seperti itu. Karena banyak di situ job, kita mengumpulkan bukti, mengumpulkan data, jadi satu wadah yang bisa kemenangan tim dalam melaksanakan kasus tersebut. Gitu. Jadi jangan putus semangat, mesti tanamkan cita-cita. Siapapun bisa menjadi apapun. Sekolah lagi, ya ini untuk bekal. Kalau kita emang yakin profesi kita di LBH ini, kita mesti legalitas trading kita diutamakan. Walaupun ini kita sambil berjalan, nanti akan terkenal. Saya pun bukan orang suci, banyak juga kesalahan saya yang mungkin nantinya bisa saya selesaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi ikhtisarnya kawan-kawan sekalian, dalam rakernas ini tetap semangat. Jadi kita tahu bahwa kita tidak sendiri, banyak saudara-saudara kita. Dan satu pesan saya lagi, jangan ada pembunuhan karakter. Di saat kita mengerjakan tugas, kemudian kebetulan kita ketemu lawan saudara kita, jangan ada pembunuhan karakter. Setuju? Kita bisa duduk bareng. Gimana caranya nasi yang telah jadi bubur biar buburnya enak gimana? Jadi terapinya terapi dokter, disuntik, klien diobatin tapi sembuh dia bayar. Ikhlas semuanya. Jangan terapinya terapi ATM jalan. Jadi preman aja, jangan masuk ke LBH. Kalau misalnya pakai filosofi ATM berjalan, kalau kata Bang Rudi Anwar tuh jadi garapan saja. Kira-kira seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat. Jika ada kesalahan yang datang dari saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBH baik. Oke. LBH baik. Oke. Terima kasih. Bukan berarti penegak hukum. Tanggung jawab kalian penegak adalah kepada advokatnya. Kalau LBH kepada siapa? Kepada pimpinannya, kepada saya yang bertanggung jawab. Jangan takut. Para legal ilmunya biasanya lebih tinggi daripada advokat. Biasanya ya. Lalu lapangan tuh yang advokat nggak tahu, para legal tahu. Tuh. Tapi mohon untuk teman-teman semua, para legal, kita memang kita di lapangan ada kendala, sampaikan kepada ketuanya masih jangan diambil sendiri teman-teman. Kasihan ketika sudah ada masalah terbuka, pimpinan tahu, dan DPR tahu. Jadi sebelum kita melangkah untuk mendampingi masyarakat terkait apapun itu masalahnya, sampaikan kepada pimpinan terdekat, DPD, pimpinan kantor. Dan sekarang PMB itu punya kantor di mana-mana, di rumah-rumah. Itu pada legal. Silakan saja. Tapi pimpinan tertinggi DPW, DPD harus minimal mengetahui. Bukan wajib, tapi minimal mengetahui. Bagaimana kita menyimaknya saja. Mudah-mudahan untuk kawan-kawan dari PMB yang para legal diberikan kesehatan, diberikan duit yang banyak, kaya raya dan pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait paralegal. Paralegal itu bagaimana sih Pak caranya kita mendapatkan satu pertanggungjawaban? Sama Pak, paralegal itu memberikan pemaparan terkait edukasi hukum yang tadi saya sampaikan. Definisi paralegal, orang yang mengetahui dan mempunyai ilmu tentang hukum. Ingat,
Artinya tugasnya jelas. Di saat ada pendampingan klien yang akan datang di kantor masing-masing, paralegal lah yang bernegosiasi itu. Paralegal lah itulah yang memberi arahan dan edukasi terkait apa yang saat klien datang itu permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi bagaimana kalau secara formal dalam aturan paralegal itu adalah satu orang yang kuliah, yang lulus dalam jenjang S1, yang belum disumpah. Karena paralegal itu belum disumpah, Pak. Ingat nih. Tapi tidak menutup kemungkinan paralegal juga pun nantinya yang didoakan sama ketua umum kita, insya Allah semuanya yang hadir di sini menjadi pengacara, menjadi advokat yang profesional dan proporsional. Karena dalam hal ini pimpinan yang terhormat, saya juga pun merasakan satu kebanggaan yang mana dalam naungan LBH PMBI ini mengadakan musyawarah kerja yang pertama kali yang diselenggarakan oleh masing-masing saling bahu membahu dan gotong royong. Inilah bagaimana sulitnya ketua kita untuk menyatukan orang yang terlahir dari rahim yang berbeda. Bukan gampang untuk menyatukan satu orang menjadi satu kelompok, itu butuh proses. Tepuk tangan dulu kita buat ketua umum kita. Artinya harus butuh kesabaran ekstra, harus butuh penelitian ekstra, harus butuh untuk menfilter yang lainnya. Karena apa? Karena kita yang hadir di sini semua ini lebih dari 50 orang. Terkadang kita satu keluarga aja terlahir rahim yang sama, masih ada konflik. Bukan begitu? Apalagi ini yang terlahir dari rahim yang berbeda. Inilah bentuk apresiasi kami semua, ketua, dengan ketua luar biasa. Artinya tanpa izin dan dukungan dan motivasi serta doa tidak akan bisa terjadi seperti ini. Bukan begitu ya? Kita semua selalu diberikan keberkahan dan keselamatan. Yang terhormat Bapak kita, orang tua kita, Ketum Bapak Profesor Haji Darman Sumantri SHMH. Karena gelar profesor itu yang telah menciptakan sesuatu di LBH ini dan menciptakan ini. Syukur alhamdulillah berkat ide beliau sudah banyak yang tercetak jadi manusia-manusia unggul. Contoh, tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Ilham Takin sempat berjibaku menjadi calon anggota dewan di Partai Demokrat. Kemudian yang kedua, Bunda Roro juga di Partai Gelora. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada istilah jangan melupakan jas merah. Mungkin bisa bertarung lagi dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak menutup kemungkinan untuk kita juga. Kemudian yang terhormat para tamu undangan, alhamdulillah tadi hadir sepuh saya, Bapak Brigjen Pujaya. Alhamdulillah dia sudah hadir. Beliau merupakan orang tua asuh saya juga, Pak Rudi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelindung bagi LBH PMB kita. Yang terhormat Ibu Haji, para ketua perwakilan dari Jawa Barat, Serang, Jakarta, atau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hanya bisa berbagi pengalaman terkait saya menjalankan tugas di LBH PMBI. Tetap semboyan saya, siapapun bisa menjadi apapun. Artinya kita jangan merasa kecil. Semua jika kita mampu dan berusaha pasti akan ada hasilnya.
Jadi waktu itu saya di tahun 2023 saya pernah kawal kasus di Polres Tiga Raksa. Ada surat kuasa. Waktu itu saya belum ada gelar SH-nya, tapi di situ ada litigasi yang tertulis. Ditanya sama penyidik, Pak Firman sebagai apa? Saya jawab, di situ sudah ada surat kuasa bertindak sendiri serta bersama-sama. Artinya kita ada bagian untuk tugas itu. Jadi kita nggak usah khawatir para legal. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendampingi. Jadi kita jangan takut, karena kalau kita takut kita tidak akan berhasil. Begitu kira-kira. Jadi saya hanya berbagi pengalaman. Kemudian di LBH ini ada istilah non profit. Kita tidak memungut biaya, tapi di situ ada celah. Tidak ada keringat yang tidak dihargai. Kalau kita tidak dihargai sama klien, bersyukur tetap. Nanti Allah akan memberi di tempat yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan minal mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati wa man habani kana ma'al jannah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, saya sebagai perwakilan LBH PMBI Kota Tangerang, yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Kandidat Abah Darman Sumantri, SHMH, yang terhormat Bapak Pembina ya Pak, Bapak Brigjen ya Pak. Kemudian para pengurus DPN LBH PMBI beserta jajarannya, dan yang saya hormati juga ada Bu Haji yang mewakili Bapak Wali Kota. Salam hormat saya Bunda. Dan para pengurus LBH PMBI DPW, ketua saya Bapak Roni beserta jajaran pengurus maupun para ketua-ketua LBH PMBI se-Indonesia, se-kabupaten maupun kota. Dan tak lupa Bunda Roro yang selalu semangat memberikan kita motivasi yang segar-segar buat kita semua. Ini luar biasa. Kita beruntung ada Bunda Roro yang selalu menyemangati kita di kala kita lagi galau ya. Baik, para teman-teman, rekan-rekan semuanya, izinkan saya mewakili tadi Ketua Apel lagi sidang di Serang. Saya awalnya adalah sekretaris LBH PMBI Kota Tangerang. Kemudian saya naik jabatan atau apa ini Pak? Saya sekarang sudah di DPW ya. Di litigasi, naik jabatan ya. Alhamdulillah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, semuanya masih satu keluarga di LBH PMBI. Jadi Ketua Apel mentitahkan kepada saya untuk mewakili Kota Tangerang karena beliau lagi banyak acara. Baik saudara-saudara semuanya, rekan-rekan advokat maupun para legal, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami sangat menyambut baik Rakernas 1 LBH PMBI. LBH PMBI ini adalah merupakan, bagi saya yang sudah biasa keluar masuk LBH, ini luar biasa. LBH PMBI yang baru berusia 5 tahun sudah menghasilkan para legal yang luar biasa banyaknya. Bagi saya, ada LBH, saya tidak mau menyebutkan LBH yang lain, ada yang usianya sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun, tapi mati suri Pak. Ini baru 5 tahun, luar biasa. Para legalnya jago-jago. Saya sering bersidang, kadang ke pengadilan, kadang di kepolisian, di kejaksaan. Pasti mereka tanya, kenal nggak dengan si Anu dari LBH PMBI? Luar biasa Pak. Tepuk tangan Pak buat kita semua. LBH PMBI yang memang baru 5 tahun tapi sepak terjangnya sudah luar biasa, melebihi LBH-LBH yang sudah lama berdiri. Ini
kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau bukan Abah Daman Sumantri mungkin tidak seperti ini, Pak. Tepuk tangan buat Abah kita, Ketum Abah Sumantri. Nah, seperti kata rekan-rekan saya, kita ini advokat adalah penegak hukum, Pak. Jangan lupa bahwa advokat itu penegak hukum. Penegak hukum ada di dalam undang-undang advokat, kepolisian, hakim, jaksa, dan advokat itu penegak hukum. Maka ketika kita beracara, ketika kita melakukan pembelaan kepada klien, jangan takut. Kita sama, Pak. Ketika di kepolisian kita sama, Pak. Ketika di jaksa kita sama. Di hakim sama. Tidak boleh kita merasa rendah diri, tidak boleh kita merasa wafat dan sebagainya. Bahkan kita bisa mengikuti dari kepolisian, kejaksaan sampai hakim. Kalau polisi P21 selesai sampai kejaksaan. Dari jaksa ke hakim putusan selesai. Kita mulai dari kepolisian sampai putusan tetap bisa mengawal. Sampai selesai. Luar biasa. Ini beruntung, Pak, kita yang tergabung di LBH PMBI, yang kita bernaung di LBH PMBI, kita diajarkan bagaimana beracara dengan baik, bagaimana kita mengawal dengan baik, bagaimana kita membela hak-hak masyarakat dengan baik oleh Abah Daman Sumantri. Tepuk tangan sekali buat Abah Sumantri. Jadi kepada teman-teman kita, teman-teman paralegal, advokat paralegal itu sama, Pak. Bagi saya itu sama. Hanya sebutannya saja, Pak. Sebutannya saja. Mungkin Bapak-bapak di paralegal bisa jadi lebih paham, Pak, hukumnya di lapangan. Namanya saja paralegal. Tapi kemudian bisa jadi sudah bertahun-tahun mendalami hukum dan lebih paham, lebih pinter, lebih cerdas, lebih jago, Pak, dari kita yang advokat. Advokat itu tidak super power, bukan artinya tidak super semuanya harus bisa, enggak juga. Ada yang paralegal lebih jago, Pak, dari advokat. Ini maaf, bukan merendahkan advokat, tidak juga. Ada, Pak. Saya ketemu, Pak, paralegal jago banget ilmunya di bidang tenaga kerja, di bidang perburuhan dan sebagainya. Dia lebih jago. Kenapa? Karena dasarnya HRD, dasarnya bekerja. Jadi paralegal dan advokat sama lah, Pak. Sama padahal itu udah tahu tuh lain ada duitnya. Nah itu tolong diubah mindset seperti itu. Karena apa? Rezeki itu bukan hanya dari situ. Setelah kita mendampingi klien yang tidak ada honorariumnya, mungkin di tempat lain kita dapat. Begitu kan? Paham ya? Tugas paralegal. Kalau tugas advokat, biar nanti yang disampaikan oleh advokat. Ada kabin hukum. Tugas-tugas advokat sampai di mana? Kalau saya mungkin paralegal, non litigasi, mungkin advokasi. Nah, itu tugas saya akan sampaikan supaya mereka itu menjadi apa? Menjadi advokat. Dari apa? Enggak langsung jadi advokat, belajar dulu. Dari paralegal dulu, dari non litigasi dulu, dari advokasi dulu. Baru mungkin dianggapnya kalau di kita itu kantor hukum saya itu adalah magang. Ini tidak. Di LBH PMBI, paralegal dan advokasi langsung bekerja mendapatkan honor. Jadi apapun yang ada di LBH PMBI, ada permasalahan disampaikan, itu banyak sih. Komunikasi dengan sama-sama paralegal. Oh, mentang-mentang gua ada di DPD, ada di DPW. Oh, kamu di DPD anak gua saya. Enggak. Di PMBI tidak bisa begitu. Tidak ada struktural yang tinggi, yang setengah, yang rendah. Saya tidak pernah memberikan arahan-arahan seperti itu. Ada sebagian, wah saya DPD saya pengen ke DPR, pengen ke DPW. Ini yang banyak terjadi. Padahal di PMB tidak seperti itu. Walaupun tingkat kita di PD, walaupun tingkat kita misalnya kemarin masih ada di PC, ada PKC, ketika kita mendampingi klien yang ada di ujung dunia, yang ada di daerah yang di luar kekuasaan itu, tidak masalah. Yang kuat bukan strukturnya, Pak. Yang kuat adalah LBH PMBI-nya. Itu
oh ini pakai DPW nya Pak biar kuat. Enggak, sebetulnya nggak begitu. Kuasa, walaupun itu di DPD, tapi kita mendampingi hukum sama syarat. Setelah intinya mari, saya minta untuk kawan-kawan bukan untuk menjaga marwah PMB. Saya sudah sampaikan ke saya, jangan menjaga marwah PMB. Saya tidak ajarkan. Kita beda mindsetnya dengan ormas yang lain. Kita adalah lembaga non profit, lembaga yang tidak ada duitnya, tapi kita menghasilkan duit. Awas, hati-hati di lapangan. Kita sudah besar. Jangan mentang, oh ada PMB, saya minta tolong. Ada permasalahan. Bah, nanti PMB jelek bah ini. Orang begini. Saya bilang tidak. PMB dia jelek gara-gara hanya 2 orang, 3 orang. Saya minta untuk teman-teman, jaga nama baik kalian sendiri. Kalau sudah bisa menjaga nama marwah sendiri, nama marwah sendiri, jaga nama baik sendiri, berarti dia sudah bisa menjaga nama LBH PBI. Paham ya Pak ini? Jaga diri sendiri. Sudah bisa menjaga, berarti dia bisa menjaga nama baik lembaga. Di sini ada yang belum kenal saya. Nama saya Arya Muhammad Fajar. Saya dari DPR. Kalau masalah pembuatan KTA mungkin bisa melalui saya atau koordinasi Bunda Roro juga dari Abah Ketua. Kan di sini pasti KTA-nya ada yang belum diperpanjang ya. Ada beberapa tadi banyak yang bilang ke saya katanya masalah KTA. Kapan dibuatnya kemarin juga ada yang sempet ini, terus kata saya bilang tanggung karena kan abis ini mungkin banyak yang memperbarui KTA yang udah mati karena ada beberapa perubahan di dalam KTA sih. Ke KTA kemarin tidak ada advokat dan paralegal, mungkin setelah ini ada perbaruan, mungkin ada di atasnya. Ya jadi